Kosti itu komunitas persatuan di mana kita di Kendal ini baru tahun 2011 ada Kosti, karena Kosti nasional kebetulan Kendal ini dimulai terbentuknya Kosti itu tahun 2011 hingga sekarang. Kami ini yang di sini hadir ini adalah satu dari pengurusnya. Sini ada Pak Teguh, ini juga kebetulan ASN Pak di sini. Oh gitu. Pol PP Pak. Iya, ini juga dari Mas Anton, ini ada Pak Adi, ada Mas Doni. Kebetulan kami ini di awal terbentuknya kami ada 27 klub gitu. Seluruh Kabupaten Kendal. Klub. Jadi Kosti ini anggotanya adalah klub. Nah, kebetulan berjalannya waktu kemudian ada beberapa yang melebur, jadi melebur ke klub lain juga dinamika lah. Ada yang bosen, ada ini ya. Kemudian sampai dengan hari ini yang tercatat dan ber-SK itu ada sekitar 14 klub. Dari Kaliwungu, kemudian Patean, Poleri, Kendal. Jadi sudah terwakil semua. Kebetulan di Kaliwungu itu klub kita gede, Pak. Anggotanya di sana ada sekitar 60 yang aktif loh ya. Yang terdaftar ada 100 lebih, tapi yang aktif, yang rutin goes itu ada sekitar 65-an lah. Dan jumlahnya juga begitu gede. Di sana ada 3 Pak. Yang pertama adalah KOP, itu di Penauban, kemudian ada 2 di Wuleri, ada di Pucuk Sari. Gede anggotanya sana. Pucuk Sari aja yang terdaftar 80 orang. Kemudian di KOP 70-an ya Pak Bu. Yang di Wol sekitar 20 Pak. Nah kemudian di Patean ini itu Pak, di Patean ini unik. Jadi klub kami di sana itu justru anggotanya milenial. Anak-anak muda Pak. Nah, tapi dia nguri-nguri budaya itu, senang. Itu ada 35 orang yang terdaftar dan mereka aktif. Selalu apa? Itu kalau gua itu ke Curug Sewu ini, jadi sambil mempromosikan apa? Pariwisata lah istilahnya lah. Kebetulan dia berdekatan dengan pariwisata sana sehingga dia sering upload di sosmed. Ya, jadi itu ya saya pikir positif lah ya. Anak muda masih belia Pak. Ya, luar biasa. Wah, puji Tuhan, alhamdulillah benar bahwa ini akan ada generasi yang mau itu dan melestarikan salah satu sejarah transportasi. Nah, kemudian ini kami juga ini kebetulan Pak, saya juga melaporkan bahwa kami baru terbentuk kepengurusan baru tahun 2001 kemarin. Oh, ya. Baru 19 tahun. Ya, nah, kepengurusan kami ini ya. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu DPP kami juga baru. Nah, itu ambil tingkat pusat. Nasional. Oh, nasional. Nasional ya. Jadi kan kita kan ada Pemprov juga. Jadi Kosti provinsi ada, kami ini Korwil istilahnya Pak. Korwil. Jadi kalau sekarang anggota kami yang aktif Pak ada sekitar 450 orang. Yang aktif loh ya, yang aktif. Yang terdaftar sih banyak. Ya cuman ya itu Pak, kendala kami ini salah satunya adalah makanya kami belum punya bapak langsung. Oh. Ya ini corong. Ya nanti sekalian kan nanti kita kami juga bermaksud sama satu kami perkenalan diri, kami juga bermaksud bilang bapak menjauh bersedia kami sebagai pembina sehingga depan kan bisa lebih maju lebih lagi, kemudian juga anggotanya bisa berkembang dan harapan kami sih bapak bisa memberikan arahan yang baik sehingga organisasi bisa berkembang itu positif seperti itu. Dan berkenan juga nanti kami juga masukkan di susunan pengurus kan kepala pembina dan saya kemudian pengurusnya. Nanti kami akan soal lagi dengan susunan pengurus yang dengan format yang baru. Kemudian saya pikir aturan Bapak Ibu kira-kira disetujui ya format seperti itu. Setelah itu biar kami punya lebih terarah dan lebih istilahnya ada
secara kelembagaan kita bisa karena memang di DPP baru sekarang ini memang dia lebih mementingkan ke organisasi, kemudian pendataan anggota Pak. Ini kami langkah-langkah jangka pendek ini kita menginventaris lagi anggota, karena kan sebenarnya catatan kami banyak anggotanya Pak, hampir ada ya 700-an ya Pak ya. Tapi ya karena itu Pak, berjalan waktu ya, ada yang semua, ada yang ini biasa Pak. Kalau apa namanya sepeda itu kan ada not-notan kalau orang sini bilang bosan gitu kan, tapi kan alhamdulillah di sini kami bisa eksis sekitar 14 itu eksis dan itu gabungan dari beberapa klub-klub yang lalu Pak. Jadi misalnya Pusaka Kaliwung itu ada klub-klub kecil-kecil dulu gabung jadi satu, sehingga wah dan dia di sana sangat aktif dengan berkegiatan. Ya ini juga karena kan mereka lebih cenderung kegiatannya itu religi kan, jadi goes religi dan semua klub kami itu aktif di medsos. Iya, jadi ya mudah-mudahan ini bisa mengangkat nama Kendal juga Pak. Jadi mohon bimbingannya Pak. Jadi kita harapkan benar-benar kita bisa berkolaborasi, bisa saling mendukung. Kami juga ada secara rutin mungkin memberikan satu kegiatan yang positif, karena di organisasi kami Pak itu tidak hanya utama misalnya bersepeda aja Pak, istilahnya kayak bulan-bulan, tapi kami juga ada di sini seksi-seksi sosial, ada seksi keagamaan, kemudian ada peran wanita, rescue, kemudian juga barusan kami bentuk divisi rescue Pak. Ya ini masih prematur lah, tapi ini suatu langkah yang bahkan di nasional baru pertama kali ini Kosti ada divisi rescue. Baru Kendal Pak. Baru Kendal. Iya. Itu. Se-Indonesia baru Kendal. Satu bentuk ini Pak, artinya satu bentuk sosial respon lah. Ya. Jadi ini juga kami diapresiasi juga oleh DPP. Hanya saja karena masih prematur Pak, kami juga nantinya harus misalnya merapat ke BPPD Pak, merapat ke BPPD untuk mendapat pelatihan ke personel kami yang di rescue, sehingga nanti bila mana dibutuhkan kami sudah siap untuk ikut menangani itu. Jadi salah satu sisi kami sih maunya pasti bisa lebih memberi manfaat kepada masyarakat, tidak hanya di sisi hobi, tapi juga di sisi masyarakat yang lain. Seperti itu. Mungkin sementara ya harapan kami tadi yang pertama adalah Pak Kriso jadi pembina kami. Oh iya Pak, ini Mas Rudi ini juga ASN Pak. Ya ini sekjen kami Pak. Sekjen kami, sekretaris kami. Matur suwun Pak, jadi teman-teman semua itu saya apresiasi perawatan dan datang. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita dari Kosti ini bisa tercapai, dan harapan kita akan jauh lebih baik daripada sekarang. Memang sebuah organisasi itu memerlukan jiwa-jiwa yang lembut. Setiap anggota, setiap orang harus bisa menanggalkan sedikit egosentris, sehingga akan muncul rasa kebersamaan dan wujud itu yang kita harapkan. Memang saya cukup kagum ya, cukup lucu, cukup unik kalau saya sepedaan itu ketemu orang yang pakai sepeda ondel itu. Itu wongnya piye to atine ya. Jadi pemikirannya itu apa ben lucu-lucuan, tak delok wong nganggone laken, apa nganggone. Nah ini salah satu langkah, dan saya berpikir seperti itu. Pakai baju namanya olahraga sepeda, tapi pakai beskap. Jadi setiap saya bersepeda itu pasti saya panggil sama Kosti yang sepeda menambahkan dulu. Setiap
setiap saya sepeda pun didampingi sama teman itu sahabat MC sepeda online setia sekali kemana deh. Saya berharap yang pertama adalah harus yang kedua organisasi kalau memang pengen bertahan lama ya harus masing-masing anggota menjalankan itu saja. Yang ketiga biar tidak jenuh, tapi harapan saya ada program kegiatan. Ya. Kalau saya ini banyak berkecimpung di kegiatan-kegiatan motor, ya mobil, kan. Jadi kadang-kadang kita jenuh, yuk kita turun tipis-tipis. Ya. Siap. Kalau turun tipis-tipis tuh di kopeng, di warung. Banyak siapa itu yang kopeng di situ, makanannya itu enak. Naik motor dari Semarang untuk ke kopeng, enak. Turun tipis-tipis itu. Ya, harapan saya kita juga ada, gitu. Kita mungkin setiap minggu atau 2 minggu sekali kita turun tipis-tipis gitu. Tapi sebulan kita touring saling mengunjungi Kanjeng sana aja. ya, ketemu di Kalibungu atau ketemu di Kendal, sehingga kita ketemu seluruh komunitas yang ada di Kabupaten Kendal. Yang memang harus memerlukan waktu ya, waktu yang tentunya khususnya ketua itu memang harus mengorbankan waktu yang banyak. Ya insya Allah kalau memang cita-cita bapak-bapak yang apalagi khususnya ingin melestarikan budaya daerah tempo dulu, senior-senior kita, sesepuh kita ini identik dengan sepeda ontel, tidak ada salahnya kalau hari ini kita pun melestarikan sepeda ontel tersebut. Cuma saya agak bingung ya, aku di sepeda ontel piye kan. Oh, nanti sepedaku itu sepeda balap naik kan. Jadi aku harus menyesuaikan dengan sepeda. Iya, iya Pak. Soalnya nanti nggak usah ini Pak, nanti ada lah. Enggak lah. Iya. Ini mudah-mudahan saya apresiasi sehingga Assalamualaikum. tidak ada apa sehat. Monggo Pak Mul. Tidak ada sementara gitu Pak Edi dan bapak-bapak yang lain prinsip saya respon insyaallah posti ini ke depan bisa lebih berkembang dan Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Dari sisi wisata, dari sisi budaya dan lain sebagainya. Insya Allah saya termasuk orang yang sangat-sangat apresiasi dengan teman-teman pengguna sepeda ontel. Jadi ketemu sepeda ontel itu pertanyaannya macam-macam di otak saya. Ini sepeda lucu-lucuan piye. Begini. Sepeda olahraga kanggone beskap dan lain sebagainya. Kata Pak. Pakaian Pak, dari pakaian. Curug Sewu. Ini juga ASN Curug yang di Curug Sewu. Oh, atau bisa suara. Jadi kalau kita bicara sepeda tua, itu yang pertama itu adalah sebetulnya posti ini berangkat dari sesama hobi Pak. Jadi teman-teman yang ingin melestarikan, ada sepeda misalnya tinggalan orang tua dan segala macam yang tidak terawat, akhirnya dirawat, diurui lagi sehingga Pak, mereka senang merawat sepeda itu dan melestarikannya Pak. Itu yang pertama.
Nah dari hobi itu kemudian berkembang lagi ke budaya. Jadi teringat tempo waktu lalu, ya ada yang pakai perjuangan, kan nanya sepeda pak. Kemudian ada yang jauh pakai beskap ini ya. Pak mau aja beskapan naik sepeda nih pak. Neras ya. Kelantung. Nah nanti suatu saat ya tadi seperti yang Pak sampaikan, nanti kita akan politik sedikit. Kalau mau berkenan nanti Bapak bisa kita ajak ya Pak Mur. Oke, saya pasti ikut selama saya nggak ada undangan. Saya kalau memang 1 minggu itu saya gunakan untuk sepedaan dan terus prinsipnya keluarga. Karena kemarin itu sebelum puasa itu undangan ngaji yang banyak sampai lama di sana. Begitu sepedaan kemarin sebelum puasa jatuh saya malah di pelabuhan lah kacau itu orang yang jaga itu. Oh di perlintasan. Oke. Jadi yang pertama yang kedua masuk. Saya masuk nutup. Jadi yang ketiga tadi ini jadi apa kita ini istilahnya sambil kita nguri-nguri satu melestarikan sepeda, nguri budaya, kita juga mencari apa pertemanan sehingga apa sehingga berkembang semakin banyak. Contohnya ini OTK sudah saya ciptakan dari OTKK Patea anak muda semua. Ini yang paling tua ini. Semuanya anak muda dan usianya 20-an ya, 20-an ya usianya. Saya? Enggak, anak-anaknya dulu. Anak-anak 20-an. Kalau saya Sampai pensiun 3. sampai mereka nyari sepeda ke Magelang loh, Pak. Oh, betul. Iya. Kalaupun sekali-sekali kita apa ya seperti safari atau untuk kumpul di Kabupaten Kendal di alun-alun. Oh. Siap. Sehingga undangan gitu kan, kita buat acara kecil di Pendopo apa gitu kan, acara silaturahmi atau bagaimana. Pesertanya semua harus bersepeda, masuk Pendopo itu harus bersepeda gitu. Mau tuh panitia rumahnya Kendal pun harus bersepeda. Jadi jangan mentang-mentang panitia tahu-tahu sudah ngurusin Pendopo, saat kita terima apa adanya aja. Kalau perlu malam ini sudah kita buat sederhana, kita tinggalkan. Nah, besok kita tidak orientasi pada katakanlah dekorasi dan lain sebagainya, tapi kita berorganisasi bersama. Kita ini seperti seolah hadir semua di Pendopo dan membuat acara dengan bersama-sama. Memang sebagai satu komunitas ya kita harapannya seperti itu yang disampaikan ini ya, memang kerja kita bersama Pak. Dan kita di pengurus yang baru ini dalam setahun ini insya Allah kita solid dan bisa mengembangkan apa yang tadi disampaikan, termasuk juga ajak sana kita kegiatan sosial kita ini. Bahkan kita hari Jumat itu ada kegiatan Jumat Berkah ya Mas. Ada Jumat Berkah ya bagi beberapa anggota dan Jumat Berkah. Jadi ya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pertemuan dari malam ini bisa memberi manfaat bersama. Dan harapan kami kita bisa sampaikan dan pamerkan adalah parade lah, kita buat parade sepeda ontel. Jadi semua yang komunitas sepeda ini model Klaten kumpul semua ini. Jadi ada kan beberapa teman kami apa mulai dulu kurangnya itu kan mana kalau mau kita naikkan, jangan naikkan dari sini, naikkan dari radius 1 kilo 2 kilo, naikkan mobil kan. Jadi jangan ternyata juga dinaikin mobil kan gitu kan. Cuma begini Pak. Oh, Cim, Mbak. Iya. Ini senior. Iya.
Makmur juga. Pengusaha pertama sama makmur ini. Jadi termasuk ini Pak, apa istilahnya yang dapat alas Kendal Posti pertama berdiri ini ada beliau berdua Sama Pak Muryono. Pak Mulyono. Alih generasi ini. Hanya gini Pak, karena kita sepeda ontoy ya atau sepeda tua, sehingga tidak bisa dibuat seperti yang MTB Pak. Jadi memang kami ini istilahnya gue santai ya, gue santai sambil menikmati rayuan sepeda tua. Bapak nanti akan beda sekali Pak. Ini tes MTB sama tasnya beda. Nanti dimodifikasi. Saya bukan promosi loh Pak. Tapi sangat beda nanti. Benar. Misalnya nanti kalau misalnya Bapak berkenan ada waktu, ya nanti kita kontak apa, nanti kita sama yang masuk di sini sama-sama. Pindah ke sini. Campur. Mas Bang mungkin ada yang mau diatur. Monggo. Mungkin asalnya Sudah. Sudah saya jelaskan semua. Kami tadi intinya ini mohon jadi Bapak asuh kami lah. Itu harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Wiku Sugro Basuki Sarjanahukum. Mohon maaf sekali, ini tadi memang jam 7 kurang seperempat, kalau sudah sampai sini, untuk itu kami mohon maaf karena kami terlambat. Tentu mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan dan mungkin sudah memperkenalkan diri. Sampun. Nah, untuk itu mungkin sedikit saja. Tentu kami saya sebagai nasihat, tentu kami menyampaikan ucapan beribu-ribu terima kasih sekali yang terhingga kepada Bapak Wakil Bupati Kendal yang telah berkenan untuk menerima silaturahmi komunitas ontel Kendal. Kalau di Posti ini istilahnya Korwil Kendal, Korwil bukan kabupaten, jadi komunitas sepeda tua Indonesia koordinator wilayah Kendal. Dan memang Sewu ini juga kalau kami pakai kaos ini juga merupakan identitas ya. Ada yang kaos, ada yang lurik. Nah ini mungkin yang terbaru ini Pak, terbaru untuk kostum Posti Korwil Kendal, pengurus Posti Kendal. Jadi sudah Posti ini dimulai tahun 2005. Yang embrionya adalah merupakan satu klub di mana kami dengan Pak Muryono, inspirasi Pak Muryono dengan saya pergi ke Jogja, malam-malam pulang. Lantas ada ontel malam-malam tengah malam, wah Pak Bambang kok nek Kendal di gawe ngono piye? Sebagai saja gayung bersambut di blok kami di RS Kendal. Ini waktu itu karena memang belum ada istilahnya sepeda-sepeda yang bermerek, sepeda kuno yang bermerek. Kami dengan cara menghadang para petani Sewu yang untuk lantas dianut dibeli, diprotoli, dicat sampai waktu itu klub embrio daripada Kosti tahun 2005 ini dinamakan sepeda ontel PPSO warisannya Mbah Gung yang sekarang diketuai Mas Rudi ini yang paling sudah ada 3 periode kepemimpinan, yang mana pimpinan yang berlalu sudah meninggal Pak Yahya yang di Polres Kendal. Lantas estafetnya diambil alih oleh Mas sendiri dan sekarang alhamdulillah sudah semakin berkembang, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, alhamdulillah. Dan pada tahun 2009 kita mengadakan kongres pertama sepeda ontel se-Indonesia di Bogor. Jadi kami bertiga ke sana. Lantas tahun 2011 atau 12
terbentuklah kosti Nomor 11. 11 ya, terbentuklah kosti dengan embrio yang tadi dari diperkasai oleh warisan Agung. Dengan kalau kita melihat sepeda Unto yang begitu tua ini identik dengan orang tua, namun anggotanya itu sangat majemuk, dari orang tua, ibu-ibu, anak-anak, remaja lah ini kalau ini juga hotel setia Pak, masalah anggotanya sangat majemuk sekali, dari tua sampai muda-mudi, bahkan dari SMA Semanda 2 ini juga membentuk klub sendiri dengan kreativitasnya sendiri yang dipimpin oleh Pak Haji Muslihin. Ini juga dan sampai sekarang sudah ada yang tersaring dan sudah mempunyai SK legal sebagai klub ini 12 ya Mas. 12, kalau jumlah seluruhnya ada 23. Namun seiring berjalannya waktu terseleksi alam dengan sendirinya. Ada yang lebur, Ada yang lebur, ada yang masih eksis kan. Dan paling banyak di dataran rendah dari Kalungunu Sayuleri, hanya saja baru-baru saja dari pengurus kosti sudah mana aja ada tiga aja. Paring Ragil ya? Ya, Pak. Iya. Paring Ragil ini dari Kecamatan Patian dengan jumlah anggota 30-an. 30. Terus ini Anak muda semua. Ye. Namun antiknya Pak Prabu di sini ini kita baik secara langsung maupun melalui media sosial grup ini kadang-kadang kita walaupun sebagai job kita nyek-nyekan. Artinya begini. Terus sepedanya apa? Bugas, sepeda dan lain sebagainya. Jadi masing-masing itu menunjukkan kekuatan masalah identik gitu. Tapi ini hanya sebagian aja job saja, sebagai guyonan saja. Itu kira-kira Pak Anu, dan kami juga akan senang sekali, bergembira sekali manakala Bapak Wakil Bupati Kendal tadi yang sudah disampaikan ini berkenan sebagai pembina Kosti Kendal, sehingga Kosti Kendal ini paling tidak ada yang membina dari pemerintah kabupaten. Kontribusi dari Kosti Kendal dari 2005 ini sudah banyak sekali terhadap pemerintah kabupaten Kendal, baik itu kegiatan-kegiatan estafet sepeda Nusantara, lantas pendakian gunung, di mana salah satu dia masuk di bawah. Buatan derek Pak. Enggak ikut dari Mas Roni itu yang kita sering membawa nama Kabupaten Kendal melalui kegiatan Kosti. Sampai di tadi di mana beliau mendaki Membawa 50-an Pak. 50 gunung yang ada di Nusantara plus luar negara dengan memanggul sepeda Sampai puncak. puncak dengan melambangkan bendera Kosti, lambang daerah Kabupaten Kendal dan lain sebagainya. Ini sangat membanggakan. Mungkin bagi mereka oposisi, tapi bagi kami itu sangat-sangat luar biasa. Kira-kira demikian Pak Ibu. Mungkin tinggal Ada satu lagi Pak. izin. Saya sampaikan ini dalam waktu dekat ini anggota kita akan melakukan ekspedisi 8 Negara. penjuru mata angin Nusantara Pak. Jadi nanti dari Kendal ya nanti kalau misalnya Bapak dengan juga bisa melepas nanti Pak di kota kami, nanti dia akan mengambil tanah ke 8 penjuru itu, nanti akan disampaikan ke Bapak Presiden. Iya. Jadi nanti ekspedisi Pak, mungkin akan berapa bulan Pak? Oktober. 6 sampai 50. Karena ini bawa nama Kendal Pak, jadi barangkali nanti saya berharap sekali Pak. Itu tambahannya Pak. Yes, kira-kira demikian Pak Ibu yang kira-kira kami tambahkan sebagai penguat, dan tentunya sekali lagi kami menyampaikan beribu-ribu terima kasih yang tak terima kepada Pak Ibu tadi atas perkenannya untuk menghasilkan perbedaan kira-kira demikian. Dan satu lagi, waktu kita pelantikan yang pertama dulu di Gedung Wanita Pak,
waktu itu yang mungkin karena di Pak Sekretaris Negara mudah-mudahan dan Pak Kapolres dan Pak Adik mudah-mudahan ke depan untuk pelantikan ini ya benar mohon fasilitas kalau berkenan saya berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum Bapak atau Pangandikan memberikan nasihat pegangan, izinkan saya selaku anggota matur sebentar singkat saja. Mohon izin saya berdiri karena kalau tidak bisa berdiri susah juga. Susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari raya Idul Fitri Mubarak 1443 kita diterima oleh Bapak Wakil Bupati. Allahumma amin. Ya, ini insya Allah berkah yang tiada tara. Kemudian yang kedua, kami atas nama komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSI), jadi dulu saya jadikan nasihat ya bersama dengan Pak Bambang. Namun karena aktivitas saya di luar masih banyak sehingga kami baru akan aktif ketika Dewan Pembinanya berkenan, yaitu Bapak Wakil Bupati Kendal. Ya, sebagai ini kehilangan induknya. Jadi waktu itu Ketua Dewan Pembina itu Bapak Pondus Agus. Kemudian dilanjutkan Bapak Kasari, ya, Pak Kasari promosi ke Banten. Kemudian di pusat, di KOSI pusat, itu Dewan Pembinanya adalah Bapak Mayor Jenderal TNI Suyono. Mantunipun booming ganti. Ya, jadi luar biasa. Jadi tingkat nasional ini. Kemudian di Kendal ini memang diawali Pak Bambang dulu ada konser baru bupati ya, di 2 Mei 2005. Itu pesertanya mencapai 32.622. Ini memecahkan rekor muri ya. Ini perlu ditepuk tangan itu. Karena begini, akhirnya yang namanya sepeda itu nilainya menjadi tinggi. Dulu di kebun, jadi sentong itu diisi-isi, akhirnya nilainya jadi mahal. Sekarang yang namanya Gasila ini kalau ditawarkan 30.000 langsung dibayar oleh dari Bandung ya. Jadi Ada sampai 50 Bang. di samping yang lain ya. Oleh karena itu saya pribadi mengaturkan rasa syukur Allah menabur rahmat hidayah untuk kita semua. Dan yang kedua Bapak Wakil Bupati ini supaya kalau kami mengaturi WBF itu seperti Pak Windu Suko Basuki WFP ya ini. Nah, kebetulan juga Dewan Pembina PTNSI ya Kabupaten Kendal ini Simpong juga nanti akan dimajukan tingkat nasional ya. Oleh karena itu kami mohon dengan segala hormat nanti berkenan menjadi Dewan Pembina sehingga pasti semakin mantap ya di depan. Dan review ke belakang memang kalau ada undangan di Yogyakarta itu kita hadir 300 orang itu berangkat walaupun tidurnya ya sederhana. Di Purwokerto itu kita kirim 300 ya. Nah, kami kontak kepala sekolah di sana dan segera tolong saya dipinjami tempat untuk tidur, kami diberi pinjaman aula, jadi putar bersama Bupati dan Kapolres di sana. Jadi ulang tahun, sehingga kalau ulang tahun nanti mungkin momen yang paling indah itu hari jadi Kendal ya, jadi nanti bisa. Kemudian dalam tempo singkat ini teman-teman, kebetulan Mas Heri juga mengurus Ika Manik ya, jadi nanti pada ulang tahun SMA Negeri 1 Kendal tepatnya 5 Oktober 2022 ini ulang tahun yang ke-62, kami mengusulkan di forum itu supaya ada picitan. Nah, itu rupanya diagendakan picitan dan goes ya. Jadi goes itu semuanya, jadi dari Dewan Pembina termasuk dari Ika Manik menghendaki Dewan Pembinanya adalah Bupati, Wakil Bupati,
dan ketua DPRD. Jadi itu. Jadi oleh karena itu supaya ini ex officio, jadi siapapun yang menjabat bupati, wakil bupati dan ketua DPRD itu otomatis menjadi Dewan Pembina IKA ya, Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Kendal yang usianya sudah 62, jadi 62. Ini kebetulan ya panitia ya, saudara panitia. Ya, jadi saya kira pengantar saya itu, bila ada jarum yang patah jangan dimasukkan peti, bila ada pernyataan saya yang salah jangan dimasukkan peti. Kesekian tanpa hati cukup sekian. Oh, Pak. Saya memulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun tentu yang pertama dan utama saya apresiasi Bapak Ketua dan Bapak Pembina yang hadir pada malam hari ini. Tentu ini merupakan sebuah kebanggaan buat saya. Lagi dengan mau berkenan merawat di rumah rakyat yang kebetulan hari ini saya yang tinggal. Dan memang rumah dinas ini hampir setiap hari ramai dengan kehadiran keluarga masyarakat dari manapun, baik dari dataran bawah maupun atas. Malam ini sebetulnya dari Sipol ini akan datang atau hujan. Kerawuan panjenengan tentunya merupakan sebuah kehormatan buat saya, apalagi saya mau didapuk sebagai Dewan Pembina. Tentu ini sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa masuk di dalamnya dan tentunya bagian daripada komunitas posting. Tentu saya berharap kepada penjenengan ke depan posting lebih solid, berkembang. Amin. Karena kalau saya melihat tadi sudah saya sampaikan, kalau saya lihat sepeda ontel itu pemikiran saya enggak. Kalau orang tua wajar lah, tapi anak muda juga ada gitu kan. Ini budaya Jayanto, alhamdulillah gitu. Tapi ternyata bukan. Justru ada sesuatu yang bersifat yaitu yang lebih berharga, yaitu itu melestarikan era generasi tua pendahulu kita yang era zaman dulu itu selalu menggunakan sepeda ontel. Bapak saya itu juga sepedanya apa itu? Istilahnya tromol ya, kalau mundur itu torpedo. Iya. Saya kalau masih kecil masih duduk di belakangnya itu kan ngajar, bapaknya guru, jadi saya masih ingat kalau berangkat ngajar tuh saya ikut karena bapak saya guru SD kan, kalau praktek, jadi kalau saat praktek mesin itu saya sering lihat. Ya mudah-mudahan saya bisa bersama-sama penjenengan semua dalam posting dan saya bisa memberikan warna sehingga kita ini satu komunitas yang solid. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini baik dari sosial maupun dari sisi kebersamaan bisa berkelanjutan. Insya Allah post ini ke depan masih berkembang. Walaupun hari ini masyarakat Kendal ini lagi senang-senangnya cruise dengan sepeda yang mereka miliki ya. Jadi kalau saya ini setiap Sabtu Minggu pasti ada yang jemput untuk ngajak bersepeda dari klub mana saja, dan saya iakan karena rasanya setiap minggu kalau tidak bersepeda tidak enak. Nah, mungkin habis lebaran ini saya akan mulai aktif lagi bersepeda dan insya Allah nanti saya tak cari sepeda ontel dulu siap. Sehingga bisa ikut gabung. Saya rasa mengatakan lanjutan saya sekali lagi matur suwun kerawuannya, mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berkesinambungan. Amin. Dan keakraban, kebersamaan, kejujuran tak lawan.
Kata saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau menyerahkan indera mata sebagai ungkapan terima kasih, dan Bapak sudah bersedia menjadi Bapak Kota. Ini begini ya Pak ya, biar Teze yang begini. ya, ya. Oh ya. Oh, iya. 1, 2, 3. Saya bebas. Ya. Kebetulan masalah ini Kita punya itu. kita punya Desainer. Desainer tuh. Ya, mana? Penjahit. Terus kalau boleh ngukur sebentar Pak. Saya dulu Pak. Pas kongres nanti. Baru kok ya. Jangan kapok Pak. Pintu terbuka lebar untuk seluruh rekan-rekan dari pos. Siap saat untuk pakai kantor. Bu, pamit Bu. Oke,